Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara. Saya pas ada di California untuk beberapa waktu dan diberi kesempatan untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan di gereja di tempat ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan untuk kami. Hari ini kami bisa beribadah bersama. Kami datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Dan sekali lagi kami diberi kesempatan dalam ibadah ini untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, dan tolonglah kami di tahun yang baru ini untuk memiliki komitmen untuk bertumbuh sebagai murid Kristus, bertumbuh serupa dengan Kristus, bertumbuh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman pada pagi ini. Tuhan berkati baik hamba-Mu yang menguraikan firman, maupun juga untuk setiap kami yang duduk mendengar. Kami semua rindu, kami diberkati oleh Tuhan melalui pengajaran firman, dan kami boleh bersama-sama memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami pahami, dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan melakukan firman itu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara, di dalam kaitan dengan tema besar, gereja Tuhan di tempat ini pada tahun ini menjadi murid dan menjadikan murid. Maka saya ingin mengambil tema hari ini, yaitu Fixing Our Eyes on Jesus. Ya, jadi kita mengarahkan mata kita kepada Kristus. Ya, itu yang akan menjadi tema yang akan kita renungkan. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Jadi Fixing Our Eyes on Jesus, ini menjadi tema kita. Jadi kita akan bersama-sama membaca Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah sampai demikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka bukan yang membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, ada seorang teman saya yang studi program doktoral di suatu universitas di Amerika Serikat. Saudara, teman ini pandai, dia memulai studinya itu dengan sangat baik sekali, sampai pada tahap akhir menulis disertasi doktoralnya. Gak ada kesulitan bagi dia, karena dia sudah punya topik apa yang akan dia tulis. Dia ajukan topik itu, dan dewan dosen menyetujui topik disertasi doktoral yang akan dia tulis. Tetapi entah kenapa saudara, bertahun-tahun lewat, dia tidak pernah menyelesaikan disertasinya. Dan sampai satu batas waktu, akhirnya sekolah menyatakan dia gagal. Saudara, tepatlah kalau ada orang berkata begini, ada satu orang berkata satu kalimat yang seperti ini. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang pandai memulai. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang yang pandai menyelesaikan sesuatu. Saudara, tadi saya ambil contoh dalam bidang studi. Bagaimana seseorang memulai studi, itu penting. Bagaimana dia menjalani studinya, itu juga penting. Namun saudara, pada akhirnya
bagaimana kita berhasil menyelesaikan studi, itulah yang diperhitungkan. Sudah tepatlah seorang yang bernama Jim George pernah berkata begini, "It's not how you start that's important, but how well you finish." Sudah bukan bagaimana memulainya itu yang penting, tetapi bagaimana engkau mengakhirinya. Sudah saya percaya bukan hanya di dalam bidang studi, tetapi dalam banyak aspek kehidupan kita, sudah bagaimana kita memulai dan bagaimana kita menjalankan itu penting. Tetapi yang pada akhirnya yang lebih penting adalah, sudah bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi tidak berat untuk memulai sesuatu. Yang berat adalah bagaimana kita menyelesaikan dan menyelesaikannya dengan baik. Tidak sulit untuk memulai sesuatu. Tapi yang sulit, saudara, bagaimana kita menyelesaikan. Dan menyelesaikan dengan sangat baik. Saudara, saya percaya hal yang sama berlaku di dalam kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita, saudara. Dalam hubungan kita dengan Allah. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saudara menemukan beberapa contoh. Orang-orang yang boleh katakan memulai dengan baik, tetapi tidak menyelesaikan dengan baik. Saudara ingat di perjanjian lama Raja Salomo. Ketika dia memulai jadi raja, dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, tolong aku beri hikmat, supaya bisa jadi raja yang baik. Dan kita tahu, saudara, bagaimana Tuhan untuk memberkati dia. Dan dikatakan Raja Salomo itu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudara, hikmatnya luar biasa sekali. Tetapi kita tahu apa yang terjadi pada masa tuanya. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat keempat. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Dia memulai dengan baik, tetapi pada masa tuanya, dia tidak mengakhiri dengan baik. Sudah di perjanjian baru, kita melihat contoh seorang yang bernama Demas. Ini rekan kerja Rasul Paulus. Melayani dengan giat bersama dengan Rasul Paulus. Berjuang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Tetapi di perjanjian baru di 2 Timotius 4 ayat 10 dicatat seperti ini. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Setelah itu perkataan Paulus. Demas lebih mencintai dunia dan meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan. Saudara, kekristenan di Amerika Serikat beberapa hari ini dikejutkan dengan pengakuan seorang pembicara Kristen terkenal, penulis buku Kristen terkenal, Philip Yancey, yang di tanggal 6 Januari yang lalu membuat pengakuan bahwa dia mundur dari pelayanan karena dia ternyata selama 8 tahun terakhir berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah menikah. Sudah perjalanan pelayanan yang sangat panjang. Dia sudah berumur 70 lebih. Sudah dipakai Tuhan luar biasa. Menulis banyak buku yang best sellers. Tetapi saudara, perjalanan yang panjang dan menjadi berkat itu diakhiri dengan kehancuran yang merusak hidupnya. Merusak pelayanannya. Merusak hidup orang lain. Merusak rumah tangga orang lain. Dan saya percaya mungkin banyak fansnya, penggemar-penggemar Philip Yancey juga menjadi kecewa dengan Philip Yancey. Saudara, saya percaya di antara kenalan-kenalan kita mengenal orang yang telah memulai kehidupan perjalanan imannya dengan sangat baik, tetapi menyelesaikannya dengan tidak baik. Sejumlah orang telah disibukkan dengan kariernya, mengejar uang, mengejar prestasi, mengejar jabatan, sehingga kemudian kehilangan fokus pada Allah. Kita lihat sebagian orang mungkin naik jabatan ke posisi tinggi, tetapi justru pada waktu dia di posisi tinggi, dia jatuh dalam skandal keuangan, atau dia jatuh dalam skandal moralitas. Akhirnya hidupnya hancur. Ada orang-orang, saudara, yang terikat dengan kenikmatan dosa tertentu, dan tidak bisa melepaskan, sehingga akhirnya kehidupan imannya itu kandas. Ada orang-orang yang menjadi putus asa karena tekanan hidup dan beban hidup yang berat, sehingga akhirnya tidak datang lagi ke gereja karena kecewa dengan Tuhan. Sudah masih banyak contoh lain. Tetapi sudah perlu ingat, salah satu ajaran penting di dalam kekristenan adalah yang penting bukan bagaimana memulai, tetapi bagaimana kita juga menyelesaikannya dengan baik. Sudah ingat Yesus pernah berkata seperti ini, mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang akan diselamatkan. Sudah itu perkataan Yesus. Rasul Paulus juga pernah berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, kiranya kerinduan Rasul Paulus ini menjadi satu inspirasi bagi kita juga. Kita bukan hanya memulai dengan baik, tapi marilah kita menyelesaikan pertandingan iman itu dengan baik, dan kita memelihara iman kita. Saudara, hari ini kita membaca Ibrani 12 ayat 1-4.
Kehidupan Kristen digambarkan seperti satu perlombaan lari. Semua orang percaya dipanggil berlari. Tidak ada yang jadi penonton. Semua itu dipanggil jadi pelari. Semua orang percaya harus berlari. Kita semua dipanggil masuk di dalam arena perlombaan ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Sejak kita diselamatkan oleh Kristus, sampai nanti kita meninggal, saudara, kita itu digambarkan seperti berlari dalam satu perlombaan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, saudara, marilah kita ini berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Let us run with endurance the race that is set before us. Saudara, bagi saya itu kalimat sangat baik sekali. Perlombaan yang ada di depan kita, atau bahasa Inggris menerjemahkan perlombaan yang ditetapkan untuk kita. Perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Setiap kita ini punya jalur larinya masing-masing yang harus diselesaikan, yang sudah ditetapkan untuk kita. Saudara tidak bisa lari di jalur lari saya tidak bisa lari di jalur lari saudara. Kita tidak bisa lari di jalur lari yang kita mau, yang kita kendaki. Tapi yang kita bisa lari adalah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang menolak untuk berlari di jalur lari mereka. Mereka berharap, wah saya kepingin jalur larinya orang lain. Kok rasanya lebih mudah, lebih enak, lebih gampang. Tapi kita ingat, kita masing-masing sudah memiliki jalur perlombaan khusus kita yang telah Tuhan panggil untuk kita jalani. Setiap jalur itu unik, dia telah menetapkan area-area bagi kita untuk kita eksplorasi. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang mungkin Tuhan tidak minta orang lain lakukan. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang mungkin orang lain tidak hadapi. Ada tempat-tempat yang Tuhan mau untuk kita kunjungi, yang mungkin orang lain tidak ada kesempatan untuk mengunjungi. Ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, yang mungkin Tuhan tidak percayakan untuk orang-orang lain. Saudara, perlombaan lari yang kita jalani ini, telah ditetapkan, telah dipersiapkan Tuhan untuk saudara dan saya ini. Hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah apa? Saudara, dengan kemampuan terbaik kita menjalani perlombaan itu. Saudara, di sini dikatakan berlomba dengan tekun. Marilah kita berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun artinya apa, saudara? Berlomba dengan penuh kesabaran, ketekunan yang sabar. Saudara tahu apa arti ketekunan kan? Sesuatu tekad yang luar biasa untuk maju terus. Terus maju bahkan ketika segala sesuatu tampaknya tidak mudah. Terus maju ketika segala sesuatu tampaknya membuat kita ingin melambat atau menyerah. Saudara, panggilan untuk kita bertekun dalam iman adalah panggilan untuk kita bertekun dalam berbagai keadaan di mana Allah tempatkan kita. Tuhan minta kita bertekun, berpegang teguh pada keyakinan iman kita, pada ketaatan kita pada Allah dalam keadaan-keadaan yang berbeda dan di musim-musim kehidupan yang berbeda. Tuhan meminta kita untuk tetap bertekun dalam arti bertumbuh dalam anugerah dan memuliakan Dia di sepanjang perjalanan kehidupan kita yang kita tahu tidak mudah. Saudara, kemenangan kita bukanlah kita menjadi orang yang sukses secara duniawi. Tapi kemenangan kita sebagai orang percaya adalah kita ini bisa bertekun sampai akhir di dalam iman kita. Saudara, panggilan untuk bertekun paling tidak mengindikasikan satu hal penting untuk kita, yaitu apa? Perlombaan itu adalah perlombaan yang berat. Itu perlombaan yang berat. Itu bukan perlombaan lari jarak pendek. Tetapi ini perlombaan lari seperti lari maraton. Karena itu butuh apa? Butuh fokus. Butuh dedikasi. Butuh determinasi. Butuh usaha keras. Yang saudara dan saya dipanggil untuk menjalani dengan setia. Kehidupan iman, kehidupan rohani bukan santai-santai. Kehidupan rohani, kehidupan iman yang kita jalani bukan apa adanya deh. Kita nggak perlu berjuang. Kita apa adanya, kita pasif saja. Tetapi saudara, perlombaan ini mengindikasikan kita dipanggil untuk punya fokus, dedikasi, determinasi, dan usaha keras. Saudara, pada waktu permulaan lari biasanya nggak terlalu masalah. Biasanya orang mulai merasa lemah, merasa capek, merasa letih ketika sudah berlari untuk beberapa lama. Mulai banyak tantangan, kita bisa letih. Saudara, perjalanan kehidupan iman memang seperti itu kan. Penuh pergumulan, penuh tantangan. Saya percaya tidak ada manusia normal, tidak ada
dari saudara dan saya yang tidak pernah mengalami kesulitan, pergumulan, tekanan dalam hidup ini. Kita nggak pernah lepas dari yang namanya tekanan. Kalau ada ajaran dari gereja atau pengkhotbah yang mengatakan, percayalah pada Yesus, maka segala masalahmu hilang, itu bohong. Tidak pernah ada ajaran itu. Sudah banyak hal yang bisa membuat kita letih. Banyak hal yang bisa membuat kita capek rasanya. Banyak hal yang membuat kita seperti mau give up, mau menyerah. Tetapi di sini dipanggil untuk apa? Mari kita berlomba dengan tekun. Nah, saudara, panggilan untuk bertekun ini bukan hanya panggilan untuk segelintir orang. Tetapi ini panggilan untuk semua orang percaya. Kalau saudara ada waktu membaca kitab Ibrani, saudara tahu pasal 12 didahului dengan pasal 11. Pasal 11 itu apa? Kalau saudara ingat yang pernah baca kitab Ibrani, pasal 11 itu daftar para pahlawan iman. Ya, para pahlawan iman di perjanjian lama. Nama-nama mereka disebutkan di sana. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertekun sampai akhir. Itu pasal 11. Maka kemudian ketika kita berpindah ke pasal 12, saudara perhatikan di pasal yang ke-12 itu dimulai dengan kalimat yang seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita. Jadi pasal 11 ini para pahlawan iman. Pasal 12 memanggil orang-orang percaya, penerima surat Ibrani, dan juga memanggil saudara dan saya. Kita ini punya banyak saksi ini. Banyak saksi bagaikan awan. Saudara, ini adalah para pahlawan atau tokoh iman di perjanjian lama yang bersaksi mengenai kesetiaan mereka. Yang bersaksi mengenai ketekunan mereka. Saudara, perlombaan yang digambarkan di Ibrani 12 itu seperti gambaran saudara masuk ke status stadion dipenuhi dengan penonton. Dan penonton ini digambarkan dengan kalimat ini. Seperti banyak saksi bagaikan awan. Dipenuhi, stadion ini dipenuhi dengan orang-orang kudus dari masa lalu, dari perjanjian lama. Jadi ini bukan sekedar stadion penonton, tetapi ini stadion sepertinya stadion orang-orang kudus yang sudah selesai berlari. Mereka sebelumnya dulu juga ikut dalam perlombaan lari ini. Dulu mereka juga peserta perlombaan itu. Mereka dulu juga berlari dan terus berlari. Mereka dulu juga menghadapi tantangan, kesulitan. Tetapi tokoh-tokoh iman ini bertekun sampai akhir. Dan mereka sekarang bisa memberikan kesaksian. Maka Ibrani 12 dimulai dengan kalimat ini. Karena nih loh, kita ini dikelilingi nih saksi-saksi yang seperti ini. Maka saudara mengingatkan apa? Saksi-saksi umat Allah di masa lalu itu memberikan motivasi supaya kita berkomitmen dan berjuang terus sampai akhir. Kita bukan orang-orang percaya yang sendirian atau satu-satunya yang menderita dan bertahan. Para leluhur iman kita, sebagaimana digambarkan di Ibrani 11 itu, jumlahnya juga cukup banyak. Maka saya setuju, seorang penafsir Alkitab bernama F.F. Bruce pernah berkata begini tentang stadion ini. Dia berkata begini, bukan mereka yang melihat kita yang melihat mereka. Betul, seperti mereka penonton. Tapi bukan mereka melihat kita yang harusnya melihat mereka. Melihat mereka sebagai contoh teladan orang-orang yang bertekun sampai akhir. Melihat mereka sebagai orang-orang yang terus maju dan berhasil. Sepertinya saksi-saksi ini, saudara, kalau ketemu kita, mereka akan berkata begini, terus maju. Kami berhasil kok. Kamu juga bisa. Kami tahu itu sulit, tetapi hasilnya itu sepadan. Jangan menyerah. Garis finish itu sudah di depan mata. Saudara, inilah arti berlomba dengan tekun dan mengingatkan semua orang percaya dari dulu sampai sekarang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai masa kita. Semua dipanggil berlomba dalam lari dan berlomba dengan tekun. Saudara perhatikan, untuk bisa berlomba dengan tekun ini,
ada dua hal yang dikatakan oleh penulisnya di sini. Yang pertama, saudara, penulisnya mengatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita. Saudara tahu kan kalau orang lari dalam satu perlombaan, dia pasti pakai pakaian seminim mungkin, seringan mungkin. Tidak membawa beban, tidak membawa sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Karena dia perlu berlari dengan baik, berlari dengan efektif. Saudara perhatikan ada dua hal disebut di sini. Kita dipanggil untuk apa? Tanggalkan beban ini. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan membuang semua yang memberatkan kita. NIV menerjemahkan throw off everything that hinders. Buang semua yang kita tahu itu menghalangi. Saudara, kalau seorang pria dengan berat badan 300 pound, dia nggak siap untuk lari maraton. Di dalam kehidupan rohani kita juga, saudara, ada hal-hal yang menghambat perjalanan kita bersama Tuhan. Hal-hal itu belum tentu berdosa, belum tentu sinful, tetapi itu menghalangi kita, memberati hidup kita nih. Hal-hal itu bisa berupa mungkin kebiasaan-kebiasaan kita. Hal-hal itu bisa berupa mungkin teman-teman kita. Hal itu bisa mungkin ambisi-ambisi kita, atau mungkin harta milik kita, atau attachment. Apapun yang membuat hati kita tuh melekat nih. Beban itu sudah bisa berupa jadwal yang begitu padat. Sehingga Kristus cuma dapat sisa waktu yang tersisa. Dan sisa waktu yang tersisa itu pun hampir tidak ada sama sekali. Ini bicara beban. Bicara beban belum tentu bicara dosa. Tapi yang kedua, saudara, penulisnya mengatakan, mari kita juga menanggalkan semua dosa. Yang namanya dosa, itu selalu bersifat melekat, sticky. Sekali kita melakukannya, sepertinya sulit untuk melepaskan. Saudara, penulisnya tidak bicara dosa tertentu. Dia nggak sebut perselingkuhan, pencurian, perampokan, korupsi, enggak. Dia sebut secara umum. Dosa. Mengingatkan semua kita. Semua dosa pada dasarnya pasti menghalangi kemajuan di dalam iman kita. Jadi, saudara, kita perhatikan dua hal ini. Beban dan dosa. Sekali lagi, tidak selalu yang menghalangi kita dosa loh. Yang menghalangi kita berlari dengan efektif, itu bisa hal yang memberatkan kita. Mungkin ambisi kita, mungkin kekayaan kita, mungkin hobi kita, mungkin gaya hidup kita, mungkin entertainment yang kita tertarik di dalamnya, mungkin popularitas kita. Hal-hal tersebut mungkin bukan berdosa, tetapi menghalangi. Maka pertanyaan penting untuk kita memulai tahun yang baru, dan bertekad menjadi murid yang mengarahkan mata kita pada Yesus. Mari kita bertanya begini, apa sih yang saya perlu tanggalkan? Antara satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Musa harus melepaskan jabatan yang mewah di Mesir. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi Yusuf jadi pejabat di Mesir. Antara Musa dan Yusuf berbeda. Saudara, kita nggak bisa samakan diri kita dengan orang lain. Ada hal-hal tertentu bagi orang lain bukan beban. Tetapi bagi kita jadi beban. Ada hal tertentu bagi orang lain tidak jadi masalah. Tetapi bagi saudara dan saya, itu jadi satu masalah nih. Maka saudara, setiap pelari harus dengan jujur menilai dirinya sendiri. Apa sih yang menghalangi imanku? Dan dengan tegas menyingkirkannya meskipun orang lain mungkin tampaknya tidak terhalang oleh hal yang sama. Musa diminta melepaskan kenikmatan Mesir. Yusuf tidak diminta. Apa yang kita perlu tanggalkan? Untuk jadi murid Kristus yang setia. Hal yang kedua yang dikatakan oleh penulisnya adalah ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, satu pihak kita diminta tadi melihat banyak saksi ini. Orang-orang di perjanjian lama. Jadi contoh teladan yang baik.
Tetapi sudah perhatikan di sini, kita dipanggil untuk melakukan, menjalani perlombaan lari itu dengan mata yang tertuju pada Yesus. Fokusnya kepada Yesus, fixing our eyes on Jesus. Bukan hanya pada saat awal pertandingan, tetapi di sepanjang pertandingan itu, sampai kita menyelesaikannya. Sudah di satu pihak kita bisa berkata begini, melihat pada Yesus, itu melihat dia sebagai apa? Melihat dia sebagai teladan. Teladan iman yang teragung. Yesus sudah menjalani jalan itu. Dia sudah berlari dengan tekun. Dia teladan yang teragung. Kita aminkan itu. Saudara, Yesus itu tekun memikul salib itu. Demi sukacita yang ada di depan dia. Saudara, dia melihat melampaui penganiayaan. Dia melihat melampaui salib, melampaui penderitaan. Melampaui kebencian. Melampaui permusuhan. Dia melihat sukacita dan kemuliaan yang akan dia terima. Saudara, itu pandangan Yesus. Kita diminta meneladani dia nih. Ayo kita contoh Yesus nih. Fokusnya bukan berkesulitan. Fokusnya kepada apa yang akan dia terima nanti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tanpa sadar, di dalam perjalanan iman kita yang mungkin penuh pergumulan, penuh masalah, fokus kita adalah pada masalah. Semakin fokus kita pada masalah, maka yang kita lihat adalah masalah-masalah. Fokus kita mungkin bisa dalam kita mengeluh begini, kok hidup tidak seperti yang aku inginkan nih. Saudara, kalau fokus kita terus pada hal itu, maka kita akan menjadi orang yang kecewa dan bahkan bisa depresi. Jika fokus kita cuma pada luka-luka yang kita alami, maka kita akan selalu merasakan sakit dan penderitaan setiap hari. Jika fokus kita kepada hal-hal negatif, maka yang kita miliki adalah kehidupan yang akhirnya penuh kepahitan, penuh kenegatifan. Yesus melihat melampaui penderitaan, melihat melampaui kesulitan, melihat melampaui salib, melihat apa? Sukacita kemuliaan yang akan dia terima itu. Sangat penting apa yang kita fokuskan. Kita belajar dari Yesus untuk melihat dengan benar, maka kita bisa bertahan sampai akhir kalau kita fokus dengan benar pada apa yang mata kita lihat. Saudara, Yesus sebagai teladan, gitu kita aminkan. Tapi kalau saudara dan saya jujur, apakah mudah meneladani Yesus? Kita meneladani tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama sudah sulit. Apalagi meneladani Yesus. Kalau saudara dan saya jujur, kita akan bertanya, mampukah saya meneladani Yesus? Maka saudara, saya percaya, panggilan untuk fixing our eyes on Jesus, panggilan untuk kita mengarahkan mata kita pada Yesus, itu bukan sekedar, cuma ayo lihat Yesus sebagai contoh teragung, contoh teladan yang baik. Tetapi saya percaya saudara, panggilan itu juga adalah panggilan untuk melihat, mari kita lihat Yesus juga sebagai apa? Mari kita lihat Yesus sebagai perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ini ayat yang kedua. Artinya saudara, Yesus itulah sumber kekuatan, sumber kemampuan, sumber pertolongan. Di dalam pertandingan iman yang kita jalani, pertandingan iman yang kita tahu tidak mudah nih. Jadi Yesus bukan hanya teladan, tetapi dialah sumber pertolongan kita. Saudara, kalau kita diminta untuk mengarahkan diri, mengarahkan mata kita pada Yesus, berarti Yesus juga ada bersama kita dalam perlombaan itu. You are not alone. I'm not alone in our struggle. Karena Yesus beserta dengan kita. Kita dipanggil melihat dia sebagai teladan. Tapi kita juga dipanggil untuk lihat dia sebagai pribadi yang adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Dia disebutkan perintis iman. Saudara, kalau kita bisa beriman adalah karena Yesus yang membuat kita bisa beriman. Dia membawa kita bisa masuk dalam iman. Tetapi menariknya di sini, dia bukan hanya disebut sebagai perintis iman, tetapi dia juga disebut sebagai yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Artinya apa? Dia memelihara iman kita dari permulaan sampai akhir.
Saudara, inilah rahasia kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya senang sekali terjemahan New Living Translation. Menerjemahkan ayat yang kedua seperti ini. We do this by keeping our eyes on Jesus, on whom our faith depends from start to finish. Iman kita bergantung kepada Dia sepenuhnya, dari sejak start sampai finish. Ada seorang pianis terkenal di dunia, tapi sudah meninggal, pianis asal Polandia. Akhir hidupnya dia tinggal di Amerika Serikat, Jan Paderewski. Satu kali Jan Paderewski ditanya oleh teman sesama pianisnya. Ditanya begini, kalau kamu saat ini diminta nih pertunjukan recital, diberitahunya dalam waktu singkat, siap nggak? Saudara, Jan Paderewski menjawab begini, saya siap. Kenapa? Karena saya selalu siap. Saya berlatih 8 jam sehari selama 40 tahun. Jadi kalau dalam waktu singkat diminta, ayo recital, dia siap. Lalu si orang yang bertanya itu kemudian berkata begini, wah, saya berharap saya dilahirkan dengan tekad komitmen seperti engkau nih. Jan Paderewski cuma menjawab begini, kita semua dilahirkan dengan tekad dan komitmen. Saya hanya menggunakan tekad komitmen itu. Engkau menggunakan tidak tekad komitmen itu? Saudara, saya ingin akhiri renungan hari ini dengan mengatakan begini. Ada satu orang bernama Shelley Graham pernah berkata begini, God has provided everything we need to finish our faith race well. Allah telah menyediakan everything, segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Tuhan sediakan nih. Pertanyaannya adalah begini, kita pakai tidak? Kita manfaatkan tidak apa yang Allah sediakan? Saudara, menjadi murid dan menjadikan murid itu tema GI Azusa tahun ini. Menjadi murid berarti mata kita melekat pada Yesus. Yesus teladan teragung, tapi Yesus sumber pertolongan. Dia sediakan ini. Cuma masalahnya adalah kita memanfaatkan atau memakai tidak apa yang Dia sediakan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami masih diberi kehidupan untuk masuk di tahun yang baru. Kami bukan hanyalah menjalani kehidupan sehari kami, tetapi sebagai orang percaya, kami juga dipanggil menjalani kehidupan iman, kehidupan rohani kami di tahun yang baru ini. Kami masih dalam perlombaan lari. Kami semua dipanggil untuk terus berlari. Dan kami dipanggil untuk berlari terus sampai mencapai garis finish. Tuhan, itulah gambaran kehidupan orang percaya. Dari sejak kami diselamatkan di dalam Kristus, itu permulaan kami berlari. Sampai akhirnya kami menyelesaikan pertandingan iman kami dan bertemu dengan Tuhan. Dan yang terpenting dalam hidup iman ini Tuhan, bukan bagaimana kami memulai, bukan hanya juga bagaimana kami menjalani, tetapi bagaimana kami menyelesaikannya. Ibrani pasal 12 memanggil kami untuk berlari dengan tekun. Karena mengingatkan kami perlombaan lari tidak pernah lepas dari kesulitan, tantangan, hal-hal yang bisa membuat kami merasa mau menyerah. Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kami sangat butuh Tuhan menolong kami. Tolong kami untuk berani melepas beban dan dosa yang kami tahu begitu merintangi kami dalam perjalanan iman. Beban atau dosa kami
mungkin berbeda dengan yang dimiliki orang lain. Tetapi kami tidak dipanggil untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kami dipanggil untuk merenungkan diri kami sendiri. Apakah ada hal-hal tertentu dalam hidup kami, baik itu dosa maupun hal-hal yang bukan dosa, tetapi kami tahu itu menghalangi kami maju, menghalangi kami berlari dengan efektif. Ya Tuhan, jikalau kami sadar itu, biarlah di awal tahun ini kami punya komitmen menanggalkan anything, apapun, baik itu dosa ataupun beban-beban lain yang memberati hidup kami dan merintangi kami untuk berlari dengan baik. Tuhan, tolong kami untuk selalu ingat kami ini murid Kristus. Maka hidup kami tidak pernah lepas dari Kristus yang menyelamatkan kami. Terima kasih karena Kristus memberikan contoh teladan teragung, yang menolong kami tahu bagaimana kami harus berlari dengan benar. Tapi kami bersyukur juga Kristus bukan sekedar teladan teragung, tetapi Kristus adalah sumber pertolongan dan kekuatan. Kristus adalah perintis iman dan yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Kristus selalu menyediakan yang kami perlukan untuk kami bisa berlari terus dengan efektif dan menyelesaikan dengan baik. Pertanyaan penting untuk kami renungkan di awal tahun ini, apakah yang Kristus sediakan itu kami pakai, kami manfaatkan. Ya Tuhan, berkati renungan firman-Mu jadi pedoman untuk hidup iman kami di tahun yang baru ini, untuk kami terus bertumbuh menjadi murid, dan bahkan bukan hanya menjadi murid, tetapi menjadi murid yang bisa menjadikan murid. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.